الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita di pertengahan menjelang akhir Ramadan ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk sujud, untuk ruku, untuk bersimpuh, untuk belajar, untuk bersama Al-Quranul Karim, bersama sunnah Rasulullah SAW, bersama keterangan para ulama. Nikmat yang nggak bisa kita hitung, nggak bisa kita kalkulasikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian nggak akan bisa menghitungnya. Dan nikmat mana lagi yang lebih besar daripada ilmu nafi, ilmu yang merubah kita, ilmu yang membuat kita jadi lebih baik, ilmu yang membuat kita menjadi seseorang yang soleha, yang mengerti hakikat diri, mengerti hakikat pencipta, mengerti apa yang harus dilakukan, do's and don'ts-nya itu seperti apa, gimana sih hidup di dunia, apa yang harus kita miliki dan apa yang harus kita lepas agar kita bahagia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, marilah kita bersyukur atas nikmat ini. Dan ilmu itu bukan hanya tentang belajar atau membaca atau mendengar atau mengikuti kajian. Kunci ilmu nafi, kata Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, adalah bersyukur. Al-Imam Abu Hanifah, satu dari 4 imam madhab besar dalam ilmu fikih, menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu karena banyak bersyukur dan bertahmid kepada Allah. Nah, pertanyaannya adalah, kita yang banyak dapat ilmu, banyak dapat kajian, banyak dapat nasihat, sudahkah kita bersyukur? Sudahkah kita bersyukur? Ini yang menjadi isu besar dalam diri kita. Sekali lagi, yang pandai bersyukur itu sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dalam surat Saba ayat 13, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Gak banyak. Ahli syukur itu minoritas. Dan ahli syukur itu komunitasnya tuh sedikit. Yang bilang sedikit siapa? Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Gak banyak. Jadi kalau kita lihat itu jamaah sekalian, yang mau belajar aja udah sedikit. Gak banyak orang yang mau belajar. Nah, dari yang belajar hanya sedikit yang pandai bersyukur. Jadi dari yang belajar itu sedikit yang pandai bersyukur. Maka hadirin Allah muliakan, ini hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Coba kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah SWT, lalu bersyukur kepada manusia. Bersyukur kepada Rabbul Alamin. Nggak semua orang loh Allah kasih kesempatan untuk mau mendengar. Nggak semua orang hatinya dibuka untuk bisa mendengar, bisa membaca, bisa mengisi Ramadan dengan baik. Nggak semua orang, sedikit. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan kesempatan itu. Sebagaimana hadirin sekalian Allah muliakan, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, masih bersama Al-Wabilus Shayyib karya Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di pertengahan Ramadan menjelang akhir ini. Dan buku ini sangat penting untuk kita bahas termasuk di Ramadan. Mungkin tidak direct
ke puasa atau amalan-amalan Ramadan yang zahir, tapi direct secara batin, secara amalan-amalan hati. Karena di Ramadan kita bukan hanya diperintahkan berpuasa yang menahan makan, minum, hubungan dari terbit dan pembatal-pembatal puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi kita juga diminta untuk memperbaiki hati kita di Ramadan. Bagaimana tidak, Allah berfirman tentang puasa Ramadan, Al-Baqarah 183 yang jamaah dan ibu-ibu sudah tahu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kalian bertakwa. Dan berbicara tentang ketakwaan jamaah dan ibu-ibu sekalian, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam dada kita, hati kita. Nabi SAW tegaskan inti dari ketakwaan hati, dan hati yang bertakwa akan merubah fisik dan sikap, lisan dan perangai kita. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama jamaah sekalian. Oleh karena itu, sebagaimana kita berpuasa, sebagaimana kita membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, lalu buka puasa, kita pun juga harus menjaga ketakwaan hati kita dan amalan-amalan hati. Oleh karena itu, sebagian para ulama kita itu sampai bukan hanya menekankan, tapi menulis karya-karya mereka yang berkaitan dengan amalan-amalan hati yang berkaitan yang berada di dalam bulan puasa Ramadan. Dan berbicara tentang amalan hati, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kitab Al-Wabil Shaib itu tidak bisa diremehkan. Ini salah satu karya yang penting untuk kita kaji. Dan semoga hati kita semakin baik, khususnya menjelang 10 malam terakhir. Khususnya menjelang 10 malam terakhir. Karena momen itu adalah momen yang paling ditunggu, paling dinanti, dan paling powerful di dalam setiap Ramadan. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana kita bahas pada pertemuan kali ini, kita masih membahas apa yang dibawakan Al-Allamah Ibnu Qayyim dari ucapan Umar bin Abdul Aziz. Beliau menyampaikan, wa innama yakunul amanu qadan liman khafallaha wattaqa. Sesungguhnya rasa aman yang akan kita dapatkan, rasa aman yang akan ibu-ibu dapatkan di hari kiamat esok, itu bagi orang yang takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah di dunia. Jadi sekali lagi, yang merasa aman pada hari kiamat adalah orang yang takut pada saat di dunia. Takut kepada siapa? Takut kepada penciptanya. Takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut akan dosa-dosanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah muliakan, dan begitulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quranul Karim. Makanya hadirin Allah muliakan, siapa sih yang akan masuk surga pada hari kiamat, dan siapa yang akan merasakan keamanan dan ketenangan? Allah berfirman dalam surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dalam ayat ke-40 dan 41, wa amma man khafa maqama rabbih, dan barang siapa yang takut terhadap kedudukan dan kebesaran Rabb-nya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan hawa nafsunya, dia menahan hawa nafsunya, atau dia mengontrol jiwanya dari gejolak hawa nafsunya, apa yang akan dia dapatkan jemaah? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Di ayat ke-41 Allah berfirman, maka surgalah tempat kembalinya.
maka surga tempat kembalinya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi hadirin Allah muliakan, perlu kita renungkan dan perlu kita sadari bersama-sama. Jadi rasa takut itu justru yang melahirkan rasa aman. Jadi kalau pertanyaan, bagaimana sih aku tuh bisa merasakan keamanan di dunia dan di akhirat khususnya? Rasa aman itu lahir dari rahim yang bernama rasa takut. Unik ya jamaah, gitu loh. Orang tuh berpikir itu rasa aman tuh karena dilindungi sama banyak orang, punya tim keamanan yang kuat. Rasa aman itu lahir dari kamera CCTV di mana-mana. Rasa aman itu diraih dari janji-janji manusia. Pokoknya lo aman, pokoknya lo di sini aja, gue cover semua. Rasa aman tuh diambil dari garansi manusia, gitu loh. Masa tua ditanggung, gitu loh. Kalau ada kecelakaan apa-apa diganti. Banyak orang berpikir demikian. Padahal kaidah mengatakan bukan itu jamaah. Bukan itu. Rasa aman itu diambil dari rasa takut kepada Allah. Masih ingat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala di Gua Thawr, hadirin. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dan beliau radhiyallahu ta'ala menjalani perjalanan hijrah yang sangat heroik, dan kita tahu beliau berdua sallallahu alaihi wasallam dan radhiyallahu ta'ala sempat mengalami masa genting dikepung oleh orang-orang musyrik di Gua Thawr, di puncak. Itu gua adanya di puncak jamaah. Gak ada solusi kecuali terbang. Mau kabur kemana pada saat itu? Gak ada solusi. Dan Allah menceritakan apa yang dirasa oleh Nabi SAW. Coba buka surat At-Taubah ayat 40. Allah berfirman, illa tansuruh faqad nasarahullah. Jika kalian tidak menolong Rasulullah SAW, maka sesungguhnya Allah telah menolong Rasul SAW. Jamaah, kalau kita nggak menolong sunnah Rasul, ingat Allah telah menolong Rasul SAW. Dan kalau nggak butuh kita, Anda nggak tolong, nggak masalah. Anda nggak ngamalin ajaran Rasulullah SAW, nggak ada isu, nggak ada masalah. Allah yang tolong kok, dan Allah sudah buktikan Allah tolong Rasulullah SAW. Idh akhrajahu alladhina kafaru, ketika Rasul SAW diusir oleh orang kafir, mau dibunuh dan dicari. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar, ketika itu akhirnya mereka, Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq, itu berada di dalam Gua Thawr, dan pada saat itu sudah dikepung jamaah, sudah dikepung. Apa yang terjadi? Apakah Rasulullah SAW dihinggapi rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir yang luar biasa, dikepung dan beliau ingin dibunuh pada saat itu, dan nggak ada jalan keluar secara matematika manusia.
Coba kita renungkan kalau kita ada di posisi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kita rasakan? Masih bisa tersenyum ibu, masih bisa ngomongin orang, masih bisa bergibah, masih bisa ketawa. Ibu ada di sebuah rumah dan sebuah rumah dikepung oleh ratusan orang dan semuanya punya satu tujuan, membunuh ibu-ibu sekalian. Apa yang kita rasakan pada saat itu? Masih bisa tenang, masih bisa sok-sokan. Apa yang Rasulullah SAW merasakan? Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Dan ingatlah ketika itu, hadirin, Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abu Bakar, jangan sedih, Allah bersama kita. Allahu Akbar, jangan sedih. Allahu Akbar. Rasulullah SAW bukan hanya tenang, tapi beliau masih bisa menenangkan Abu Bakar. Beliau bukan hanya tenang, tapi beliau bisa memotivasi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Manusia kalau sudah kondisi genting, nafsi jamaah. Manusia itu kalau dalam kondisi darurat, mereka tuh masing-masing udah nyelamatin diri sendiri, gak peduli sama orang lain. Tapi lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kualitas beliau alaihi salatu wassalam. Hadirin, la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan sedih, jangan takut, Allah bersama kita. Allah bersama kita. Hadirin yang Allah muliakan, jamaah, kok bisa begitu? Apa kuncinya? Jawabannya, karena Rasulullah SAW orang yang paling takut kepada Allah. Maka rasa takut itu melahirkan rasa aman. Sangat mind blowing jamaah. Tapi begitulah konsep hidup. Nabi kita SAW pernah bersabda dalam hadis Bukhari, dalam hadis Anas, amma wallahi, catat baik-baik kalimat Nabi SAW ini, amma wallahi, demi Allah, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Demi Allah, inni la akhsyakum lillah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah. Ini yang dikatakan Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang aman adalah yang takut di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di akhirat saja, tapi di dunia dan di akhirat. Kembali kita lihat At-Taubah 40, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah ketika Rasul menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, jangan takut, Allah bersama kita. Fa'anzalallahu sakinatahu alaih, maka Allah berikan ketenangan. Allah berikan ketenangan kepadanya. Allah berikan ketenangan. Jadi hadirin Allah muliakan, lihat Allah berikan ketenangan kepada Rasulullah SAW. Pas kapan?
Pas lagi liburan? Pas kapan? Pas lagi dikelilingi oleh pasukan Rasulullah SAW? Pas kapan? Pada saat punya pasukan yang sangat kuat, pas lagi berada di tempat yang paling nyaman, paling cozy, paling aman sedunia? Enggak. Fa'anzalallahu sakinatahu alaih, maka Allah turunkan ketenangan kepada Rasulullah SAW itu pada saat kondisi mencekam, pada saat genting, pada saat dikepung, pada saat tidak ada jalan keluar, pada saat peluang kabur itu 0%. Pada saat semua penyebab rasa takut itu hadir dan ada di waktu dan detik yang sama, semuanya dikejar, ingin dibunuh, dikepung di puncak bukit atau di puncak gunung. Kalau dikepung di tempat yang lain tuh mungkin ada bunker, ada ruang bawah tanah. Ini di atas gunung, jamaah. Gak ada tempat kamu. Semua faktor yang menyebabkan seseorang takut itu ada di detik yang sama. Tapi luar biasa, rasa takutnya nggak ada. Subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allah maha besar, jamaah. Itu kalau Allah mau kasih itu. Semua faktor rasa takut ada, tapi rasa takutnya nggak ada. Dan bandingkan dengan kehidupan kita, jamaah. Ada sebagian kita berada di sebuah kondisi di mana faktor rasa takut nggak ada, tapi rasa takutnya ada. Subhanallah. Ada orang tuh paranoid sekali ketika, Mbak, kenapa Mbak? Aku tuh ketakutan. Mbak tak takut apa, Mbak? Habis, coba kita breakdown deh, Mbak. Coba kita buka deh. Kita perinci. Mbak punya ini, benar nggak? Benar. 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 Mbak punya suami yang sayang sama Mbak, benar Mbak? Benar. Suami Mbak pernah main pukul nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Mbak, suami Mbak perhatian nggak? Perhatian. Ya perhatian. Suami Mbak orang susah atau kaya? Kaya. Hitung-hitungan sama Mbak? Nggak pernah hitung-hitungan. Royal? Royal. Ngejagain Mbak nggak? Dijagain. Oke, Mbak nggak punya anak? Nggak, aku punya anak. Anak Mbak gimana? Sehat-sehat, lucu-lucu, baik-baik. Oke, Mbak hidup sendiri sebatang kara di Jakarta? Enggak. Punya keluarga besar? Punya. Keluarga Mbak lemah atau keluarga kuat? Keluarga kuat. Oke, Mbak punya. Mbak nggak punya uang? Punya. Kalau ada apa-apa harus minta, enggak, saya tinggal digesek aja. Oh, Mbak nggak punya teman kali? Teman saya di mana-mana. Terus apa yang membuat Mbak takut itu? Gak ada faktor rasa takut. Semua faktor rasa takut tuh gak ada pada dia. Lalu kenapa Mbak takut? Ternyata, jamaah, karena satu hal, karena hidup kita tidak dibangun dari rasa takut kepada Allah. Semua ada kecuali rasa takut kepada Allah. Gak takut kita sama Allah. Kalau takut di lisan, kalau takut cuma di lisan, orang yang takut kepada Allah itu nggak berani gibah, ibu-ibu sekalian. Takut sama Allah dia, karena Allah tuh maha mendengar, nggak berani dia gibah.
Orang yang takut sama Allah itu ibu-ibu nggak akan berani suara tinggi sama suami. Takut dimurkai oleh Allah. Orang yang takut sama Allah itu nggak berani zalim sama orang, ibu-ibu. Nggak berani bicarakan aib orang. Orang tuh kalau takut sama Allah nggak akan berani ninggalin sholat. Takut sama Allah. Orang itu bu kalau takut sama Allah nggak berani buka aurat dan nggak berani pakai baju atau pakai pakaian yang mengundang murka Allah tabaraka wa ta'ala. Itu takut sama Allah. Wanita yang takut sama Allah tuh nggak berani main belakang di hadapan suami. Mungkin suaminya nggak tahu, tapi Allah maha tahu. Nggak berani dia main belakang sama suami. Dia akan jaga harta suaminya, nggak berani macam-macam. Wanita yang takut sama Allah itu sekali lagi nggak ngumbar auratnya. Mungkin suaminya nggak mempermasalahkan, mungkin orang tuanya bebas-bebas aja. Kamu udah dewasa, terserah mau pakai apa aja. Mungkin dapat dukungan dari sebagian lingkungan, karena dengan dia buka aurat dia bisa dinikmati oleh banyak pihak. Tapi dia takut sama Allah. Gak berani. Inni akhafullah. Aku takut sama Allah. Itu yang membuat para ulama tenang. Itu yang membuat para nabi itu tenang di dunia maupun di akhirat. Karena sekali lagi hadirin Allah muliakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Makanya para ulama tenang. Hadirin Allah muliakan, yang terakhir, terus bagaimana kita menanamkan rasa takut. Ibu-ibu jamaah sekalian, belajar. Kenapa? Di antara alasannya karena memang konsep ini tuh mind blowing banget. Ini tuh di luar prediksi. Kalau ibu-ibu nggak belajar, kalau jamaah nggak baca keterangan para ulama, nggak akan ngerti. Makanya saya mau tanya, emangnya mudah dipahami ya konsep bahwa rasa aman itu lahir dari rahim rasa takut? Hah? Siapa di antara kita hanya dengan sebatas perenungan ngerti masalah kayak begini? Tanpa bantuan ulama, tanpa ilmunya para ulama, tanpa karyanya para ulama, tanpa ayat Quran dan hadits Nabi SAW. Rasa aman itu lahir dari rasa takut. Itu kan aneh nggak sih jamaah? Di secara sekilas itu kayak mengatakan kayak nggak sama memang, tapi kayak warna putih itu atau warna hitam itu lahir dari warna putih, kan bingung kan? Hitam putih itu kan kontradiksi Pak Ustadz. Gimana warna hitam itu lahir dari warna hitam itu lahir dari warna putih? Saya nggak ngerti. Rasa manis itu lahir dari rasa pahit. Gak mudah. Rasa aman itu lahir dari rasa takut. Itu kalau kita nggak baca ayat, nggak baca hadis, nggak baca Quran, nggak baca sunnah Nabi SAW, nggak mendengar keterangan para ulama, gimana kita bisa ngerti hal kayak begini? Akhirnya kita sibuk ngumpulin masalah teknis gitu loh. Itu tadi pasang, dia pikir paranoid dia hilang kalau pakai kamera CCTV. Hadirin, kamera CCTV itu penting, tapi menghilangkan rasa takut enggak. Rasa takut itu rasa aman itu dari rasa takut kepada Allah.
harus coba. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan, ama wallahi inilah akhsyakum lillah, demi Allah aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, apakah menyebabkan Nabi hidup secara paranoid? Enggak. Justru beliau hidup sebagai manusia yang paling berani, paling tenang, paling aman dalam sejarah peradaban kehidupan manusia. Rasa takut melahirkan rasa aman di dunia dan di akhirat. Dan terapkan dalam bulan Ramadan, jamaah. Orang yang takut sama Allah itu gak akan berani berbuka sebelum adzan atau sebelum waktu maghrib. Dia gak akan berani gak puasa tanpa alasan syar'i, walaupun gak ada yang tahu. Dia gak akan berani ngomongin orang, apalagi di Ramadan. Dia gak akan berani ngebohong, apalagi di Ramadan. Itu poin. Makanya saya katakan, walaupun ini bukan fikih puasa atau amalan-amalan secara ini itu amalan di Ramadan, jamaah. Wabilus saif ini amal. Ini konsep sangat cocok diterapkan di Ramadan. Jadi gimana kita mau mengerti konsep yang luar biasa ini kalau kita nggak belajar? Di antara argumentasinya, kenapa harus pakai ilmu yang bermanfaat? Karena ya, sebagaimana kita katakan dalam surat Fatir ayat 28 tadi, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah ahli ilmu, yang punya ilmu, ulama. Makanya ulama kita mengatakan, jamaah, al ilmu khasyah. Ilmu itu rasa takut kepada Allah. Ulama kita juga mengatakan, ibu-ibu, laisal ilmu bi kathrati riwayah wa innamal ilmu khasyah. Ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan, bukan banyaknya maklumat semata, walaupun penting meriwayatkan, banyaknya maklumat, hafalan itu penting, tapi itu belum menjadi inti ilmu. Inti ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini firman Allah, Fatir ayat 28. Jadi kalau ibu-ibu ingin merasa takut sama Allah, solusinya ilmu. Ibu harus belajar. Dan ilmunya bukan ilmu maklumat, tapi ilmu yang bermanfaat. Ibu harus punya waktu untuk belajar, harus punya waktu untuk mengamalkan. Belajar, ngamalin. Belajar, diamalkan. Belajar, diamalkan. Maka secara otomatis ilmu yang bermanfaat itu akan melahirkan rasa takut, dan rasa takut akan melahirkan rasa aman. Begitu deh. Jadi ilmu akan melahirkan rasa takut kepada Allah, dan rasa takut kepada Allah akan melahirkan kehidupan yang aman di dunia dan di akhirat. Mulai dari ilmu. Maka Ramadan kali ini mulailah dengan ilmu. Isi hari-hari dengan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassallallahu salam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menikah dengan suami saya sekitar 6 bulan yang lalu. Jadi pernikahannya usianya 6 bulan. Tapi pernikahan saya melalui pacaran. Jadi pacaran lalu nikah, usia pernikahannya 6 bulan. Sekarang saya dicerai.
dan sudah jatuh talak 1. Apakah ini gara-gara dosa saya dan suami? Saya sama-sama saling mempertahankan, tapi suami belum nemu jawaban dari Allah. Belum nemu jawaban dari Allah. Ini ujian rumah tangga, apa ini dosa saya dan suami gara-gara pernikahan melalui pacaran dulu sehingga Allah tidak ridho? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah afana mimma ibtala bihi. Alhamdulillah afana mimma ibtala bi fadlan ala katsirin mimman khadaftina. Hadirin Allah muliakan, Allah berfirman, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu pasti ada andil dari dosa-dosa kita, dalam surat Asy-Syura ayat 30. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa pacaran tuh bukan jaminan. Hubungan pranikah itu tidak menjamin sama sekali. Ini salah satu contoh. Maka apa solusinya? Tobat-tobatan nasuha. Dan jangan putus asa dulu. Tobat-tobatan nasuha. Lalu yang berikutnya, jadikan Ramadan sebagai bulan konsolidasi. Kita dengan saya perbanyak munajat kepada Allah, berzikir kepada Allah, tobat kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, dan pertahankanlah. Baru 6 bulan jemaah, 6 bulan. Dan kesalahan kita di masa lalu itu bisa dihapus dengan taubat. Bertobat kepada Rabbul Alamin. Semoga Allah memberikan taufik. Dan jadikanlah 10 malam terakhir nanti sebagai momentum. Salah satu amalan yang dilakukan Nabi SAW apa? Wa aiqadha ahlahu. Beliau membangunkan keluarga beliau. 10 Ramadan, khususnya 10 malam terakhir adalah momentum konsolidasi keluarga. Momentum meningkatkan iman dan ketakwaan keluarga. Dan kalau iman dan ketakwaan keluarga bertambah, maka keluarga akan tambah solid. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpeganglah dengan tali Allah. Kalian semua berpeganglah dengan tali Allah dan jangan berpecah. Orang tuh kalau kita semua sepakat berpegang dengan tali Allah, maka nggak akan ada perpecahan. Itu poin. Allah Ta'ala misawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnul Qayyim, para ulama lainnya, ustadz, keluarga, tim kajian, serta seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Bismillah, mohon nasihat Ustaz untuk wanita yang sedang haid menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kami ada video singkat tentang masalah ini. Mungkin bisa dicek. Sebagaimana guru-guru kita, ustaz-ustaz kita juga menjelaskan masalah ini. Yang kedua, jadi jamaah bisa cek di video singkat itu. Yang ingin saya tekankan begini loh hadirin Allah muliakan, bahwa ketika kita menjadi seorang wanita, dan Nabi SAW yang menyatakan bahwa haid adalah ketetapan yang Allah berikan kepada kaum wanita, dan kita menerima, beriman terhadap takdir tersebut bahwa kita haid. Dan lebih spesifik lagi, ketika Allah memberikan kita haid di 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir, itu takdir bukan jamaah. Kan haid bisa di 10 kedua, bisa 10 pertama, ini kita dikasih di 10 terakhir.
Bukankah itu takdir? Dan bukankah beriman kepada takdir itu sebuah kewajiban? Dan bukankah beriman kepada takdir adalah inti dari agama kita, rukun iman yang keenam? Dan bukankah iman kepada takdir itu adalah sebuah kesolehan yang sangat besar pahalanya di sisi Allah, sangat besar, bahkan mengalahkan pahala amalan-amalan sunnah di Ramadan. Karena itu kaidah para ulama, bahwa amalan wajib pahalanya lebih besar daripada amalan sunnah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaih. Dan tidak ada amalan yang paling aku cintai dari yang dikerjakan oleh hamba-hambaku dalam rangka bertakarub kepadaku dibanding amalan yang aku wajibkan terhadap dia. Dan amalan yang aku wajibkan terhadap dia, atau amalan yang Allah wajibkan kepada kita, di antara yang menjadi penghuni saf-saf terdepan adalah iman kepada takdir. Maka jemaah sekalian, ketika seorang wanita memasuki 10 malam terakhir dengan imannya kepada takdir, Allah yang mentakdirkan saya haid di malam-malam ini, maka ia sedang beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sangat luar biasa yang bernama iman kepada takdir. Ia ridho itu amalan luar biasa jemaah. Itu amalan luar biasa. Kita ridho dengan ketetapan Allah, kita ridho dengan keputusan Allah. Hadirin, pahala 10 malam terakhir itu sangat besar, sangat besar. Hadirin, kalau kita ridho dengan ketetapan Allah, apa kata para ulama? Apa yang akan terjadi? Radhiyallahu anhum, Allah akan ridho kepada kita. Dan kalau Allah ridho kepada kita di 10 malam terakhir, pertanyaannya, kira-kira kita dapat Lailatul Qadar apa enggak? Itu aja. Masa nggak dapat? Allah ridho sama kita. Justru kita dapat Lailatul Qadar dengan amalan yang sangat istimewa. Apa amalan? Iman kepada takdir, ridho terhadap takdir. Bukankah itu adalah amalan yang begitu luar biasa? Amalan yang sangat luar biasa. Lalu kembali kita ingatkan jamaah sekalian bahwa tugas kita adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Adz-Dzariyat 56. Nah, hadirin Allah muliakan, apa tafsir dari ayat tersebut? Apa arti dari ibadah? Dijelaskan oleh para ulama bahwa ibadah itu li'amurahum anhahum. Ibadah itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah karena rasa cinta dan ketundukan dan kerendahan. Sekarang kita tanya, ketika ibu-ibu dan para wanita tidak sholat, tidak puasa di 10 hari terakhir, kenapa pada saat mereka haid, kenapa mereka nggak sholat, nggak puasa? Ya karena Allah yang larang, Pak Ustadz. Oke, Allah yang larang. Berarti ketika kita menjauhi larangan Allah karena cinta kepada Allah dan nurut, tunduk, dan menghinakan diri kepada Allah, bukankah kita sedang beribadah? Dan kalau kita beribadah,
Kira-kira kita dapat Lailatul Qadar apa tidak? Kita beribadah di 10 malam terakhir, dapat Lailatul Qadar? Dapat. Salah satu yang membuat kita putus asa dan terpukul karena salah dan sempitnya kita dalam memahami arti ibadah. Kita berpikir ibadah itu hanya menjalankan perintah, sedangkan saya nggak bisa. Loh, ibadah itu bukan hanya menjalankan perintah, ibadah juga bermakna menjauhi larangan. Karena cinta dan penuh kerendahan kepada Allah, maka ibu sudah beriman. Makanya sebagian ulama ketika ditanya, ulama kontemporer ketika ditanya, seperti sebagaimana disampaikan Syekh Sa'ad tadi hafizullah, apakah perlu minum obat penunda haid? Kata beliau, secara umum ulama mengatakan boleh selama tidak memudaratkan. Namun di antara ulama menjelaskan, di antara jawabannya Syekh Sa'ad hafizullah, pertanyaannya, untuk apa? Untuk apa Anda minum itu? Oh, untuk beribadah di 10 malam terakhir. Loh, Anda nggak sholat itu juga ibadah, hadirin, kata beliau. Jadi walaupun boleh, tapi bukankah ini ibadah, itu ibadah? Jadi itu keterangan sebagian para ulama. Jadi ibu camkan, ketika ibu haid dan tidak sholat, tidak puasa, maka ibu sedang beribadah dan takarub kepada Rabbul Alamin. Lalu kerjakan amal-amal yang bisa dilakukan. Kita bisa berzikir, kita bisa berdoa, kita masih bisa bermuhasabah, kita bisa baca Al-Quran tapi tidak menyentuh mushaf sebagaimana sebagian ulama menjelaskan. Lakukan dan bisa dilihat di sesi singkat masalah ini. Saya rasa cukup sampai di sini jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Semoga kita bisa masuk ke 10 malam terakhir dengan baik. Nabi SAW bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir dengan kesungguhan yang tidak pernah terlihat di waktu-waktu yang lain. Semoga Allah memberikan taufik. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Hari ini saya berkesempatan berkunjung ke Pasaman, dan siang ini kita bisa mengunjungi televisi Najia. Masya Allah Ta'ala, televisi ini sudah banyak memberikan manfaat kepada Islam dan kaum muslimin yang ada di Pasaman secara khusus dan wilayah-wilayah sekitarnya secara umum, karena televisi ini sudah pakai satelit sehingga bukan hanya mereka di Sumatera yang bisa menikmatinya, bahkan di luarnya mereka juga bisa menikmatinya. Ada hal yang penting kita sampaikan kepada para pemirsa. Ternyata untuk operasional kegiatan
televisi ini tidak kurang 45 juta harus mereka keluarkan setiap bulan, dan donasi yang terkumpul tidak lebih dari 15 juta. Maka saya mengetuk kepada para pemirsa Najia TV dan yang lainnya untuk bisa menemani donasinya kepada televisi ini, sehingga kegiatan yang mereka laksanakan bertambah lebih lancar di hari-hari mendatang insya Allah ta'ala. Demikian sedikit yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.